Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kembali lagi dengan kakak Cindy nih. Nah sekarang kalian udah makan belum? Sudah mandi belum? Sudah tidur nyenyak belum tadi malam? Mimpi apa tadi malam? Semuanya sudah berdoa kan sebelum kita mulai ibadah hari ini? Yuk semuanya kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Katakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita selalu. Tuhan Yesus selalu membimbing kita. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus boleh bersuka cita pada hari ini ya Tuhan. Karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami dari online ya Tuhan Yesus, tapi kami tahu ya Tuhan kami mempunyai kesatuan hati bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwa kami ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu adik-adik, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Saatnya kami memuji nama-Mu lebih dahsyat lagi. Kami bersuka bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yeay. Siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus, angkat tangannya. Katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekarang siapa di sini yang merasa aku tuh disayang Tuhan tahu? Coba bilang sama mama atau papanya, mama, papa, aku itu disayang Tuhan tahu. Kita semua disayang Tuhan. Yuk kita nyanyi, sayang sayang disayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Glory 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 haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Glory 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 haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Glory 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 haleluya. Glory 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 puji Tuhan. Glory 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 puji Tuhan. Glory 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 puji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sebagian daripada cerita firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi adik-adik. Siapa di sini yang percaya? Siapa di sini yang yakin banget? Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tuh mempunyai kuasa yang besar bagi setiap kita. Mempunyai kuasa yang besar bagi bangsa kita. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan yang terbaik. Ikutin kakak menyanyikan lagu ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku
hidupku. Katakan dengan lembut, kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tanganmu adik-adik, katakan, Tuhanku terlebih besar. Dengan yakin katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk dengan tertib untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, urapi setiap anggota tubuh kami, terkhusus telinga kami, hati kami, mata kami, dan mulut kami ya Tuhan Yesus. Semuanya tertuju kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Kawawa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tutup bungkus dia dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kawawa. Apa kabar hari ini? Wah, tentunya luar biasa. Tetap semangat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Papa, Mama, juga jangan lupa ya menemani putra-putrinya untuk mengikuti ibadah online. Oke adik-adik, Kawawa mau tanya, kalau adik-adik tahu nggak kalau seorang profesinya sebagai menanam pohon, terus bertani, itu apa? Atau pekerjaannya itu disebut petani. Terus kalau orang yang suka menangkap ikan, apa namanya? Oh, bagus, nelayan. Terus kalau orang yang suka miara hewan, memberi makan, dibawa hewannya, sebagai apa itu? Gembala, bagus. Terus kalau ada orang yang kerjanya di rumah sakit, pakai baju putih, suka kasih obat, suka suntikin orang, apa itu namanya? Dokter. Aduh, pintar adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Nah, kawan mau cerita ya, ada satu domba yang nakal nih, dombanya yang gak pernah dengar-dengaran, yang maunya suka-sukanya sendiri. Nah, ada satu orang gembala, dia mempunyai 100 ekor domba. Nah, banyak ya adik-adik ya dombanya. Tiap hari dari pagi, gembala ini membawa domba-dombanya ke bukit untuk mereka makan. Di bukitnya banyak pohon, banyak rumput, biar domba-dombanya segar, makannya puas, jadi gemuk-gemuk. Nah, menjelang senja atau sore, gembala ini membawa domba-dombanya kembali ke kandangnya. Sampai di kandang, gembala ini menghitung dombanya, satu-satu dikenali dari pagi hingga sore. Tiap hari kerjaan gembala ini membawa dombanya. Suatu ketika gembala ini membawa dombanya kembali ke
ke bukit untuk mereka makan. Menjelang senja, seperti biasanya gembala membawa dombanya ke kandang. Sampai di kandang, gembala ini menghitung 1, 2, 5, 7, 10, 20, 30, 70, 99. Hah? Kok ada 99? Padahal ada 100 loh dombanya. Kok ada 99? Kemana lagi satu? Aku salah hitung kali. Dihitung lagi sama gembala ini. 1, 2, 3, 7, 20, 40, 60, 80, 90, 99, masih kurang 1. Wah, gembala ini cemas hatinya. Wah, kemana ini domba? Padahal mereka sama-sama ngumpul makan, tapi kemana ini dombanya? Wah, gembalanya langsung pergi lagi ke tempat yang tadi, ke bukit, mencari dombanya. Dia mencari, karena kalau sebentar lagi sudah malam, tidak kelihatan dombanya. Aduh, gembala ini berpikir pasti domba ini nanti ketemu binatang yang buas kalau sudah malam. Aduh, dengan cemas gembalanya dia berdoa, aduh supaya dombaku ketemu. Aduh, dombaku kemana ya engkau, katanya. Wah, sambil dia berjalan di bukit tempat tadi, dia memanggil domba itu. Be, be, be. Terus ada suara, dia dengar pelan-pelan. Suaranya, oh bukan, dia terus seperti itu. Nah, sampai akhirnya di tengah-tengah bukit itu yang hampir mau ke jurang, dia mendengar suara domba. Dia berteriak, be, be. Dia dengar, itu pasti dombaku. Dilihatlah, ternyata dombanya tersangkut di ranting. Wah, dombanya tidak bisa bergerak. Dia mau pulang tidak bisa, karena dombanya nakal ya adik-adik ya. Aturan ngumpul, tapi karena dia suka-sukanya dia pergi keluar dari kawanan teman-temannya. Nah, akhirnya domba ini tersangkut. Nah, gembala ini dengan penuh kasih sayang, dia bawa dombanya, dia angkat dan dielus-elusnya domba itu. Nah, dibawa pulang lah domba itu ke kandangnya dan ditaruh lagi bersama dengan teman-temannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sama seperti gembala yang tadi. Nah, kita ini adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Jadi, kalau suatu kali kalau kita tidak datang ke gereja atau saat ini adik-adik tidak sempat ikuti ibadah online, Tuhan Yesus sedih. Kemana nih anak-anakku? Kemana nih anak-anakku super kid? Kok nggak hadir? Jangan buat kita nangis ya. Tuhan Yesus adik-adik tetap setia, karena Tuhan Yesus mengasihi kita sama seperti gembala ini. Dia mengasihi dombanya. Tuhan Yesus juga melebihi gembala. Dia lebih mengasihi kita. Kita ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, cerita tadi ini terdapat di dalam Alkitab ya. Di dalam firman Tuhan kita baca di dalam Matius yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Nah, adik-adik bisa mendengarkan Kak Wawa baca ya. Kalau adik-adik punya Alkitab, buka bersama-sama. Kita baca ya. Alamatnya dulu, Matius 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan dan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar
kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Dia tidak menginginkan kitanya, anak-anaknya yang dikasihi itu tersesat. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hari ini Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami sadar apa yang ada pada kami itu adalah karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu menjadi domba yang dengar-dengaran. Kami ingin selalu menjadi anak yang taat akan Engkau Tuhan dan mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kedua orang tua anak-anak ini, memberkati kami semua, memberkati bangsa kami yang saat ini tengah mengalami wabah virus corona. Tuhan, kami tahu Engkau akan memulihkan bangsa kami, kembalikan kebebasan kami Tuhan, kembalikan kesejahteraan kami, kembalikan kami untuk dapat beribadah seperti biasa, agar rumah-rumah-Mu terisi oleh anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tadi kan kita cerita domba yang hilang ya Kak ya. Iya. Nah, kita sekarang akan membuat domba Kak Marga. Wah, buat domba. Kak Marga gampang. Alat-alat yang kita butuhkan yang adik-adik gampang temukan. Botol aqua. Nah, terus gelas aqua. Terus kita perlu untuk kapasnya. Buffalo dan kertas HVS. Terus kita butuh lem ibon atau lem pok atau lem kertas ya adik-adik, boleh digunakan jika adik-adik punya. Kita perlu lagi kertas origami. Kita perlu lagi gunting Kak Marga. Botol ini adik-adik bisa gunting. Yuk Kak Marga tolong guntingnya ya Kak Marga ya. Kak, Iya. gunting. Kita gunting. Nah, terus setelah digunting, yang ini Kak Marga boleh Kak Marga gunting sesuai nih, dirapikan ya Kak Marga ya. Nah, itu nih Kak. Nah, adik-adik, kapas yang adik-adik perlu ini bisa adik-adik gulung-gulung kecil-kecil, adik-adik kita gulung-gulung. Botolnya yang tadi ini dapat kita tutup Kak Marga pakai kertas HVS, kita gulung. Nah, digulung, terus dilem, lalu adik-adik gunting, tapi guntingnya jangan semua ya adik-adik, disisakan ya Kak Marga ya, karena kita akan menekuk. Oh, iya Kak.
penting ya. Ditempel pakai yang kertas origami ke warna hitam. Nah, adik-adik, sementara Kak Marga lagi bungkus gelas aquanya, nah, kita akan bikin kepalanya. Nah, seperti ini adik-adik. Kita tempel. Iya. Seperti ini adik-adik kita bikinnya. Untuk kepala dombanya. Telinganya agak ke atas ya adik-adik. Nah, karena ini lebih, nanti kita gunting, kita pasin. Adik-adik, sisa dari pala ini, adik-adik bisa gunting, dilipat. Itu suka-suka adik-adik ya. Perlu kita buat kakinya. Udah jadi. Udah, yang nah, kamarnya nanti ini lemin ya Kak. Nah, ini kita lem, kita tempel di sini Kak. Udah, Kak. Udah. Nah, sekarang Kak Marga bisa buat matanya Kak Marga. Pertama kita buat lingkaran putih dulu, terus nanti yang kecilnya kita hitam dikit. Kalau sudah, tadi kan sudah ada ininya ya, yang kapas ini kita lemin Kak Marga, yuk kita lemin. Lem? Oh iya, mau kasih bulu. Iya, bulu dombanya. Nantinya kalau setelah jadi, adik-adik akan seperti ini yang sudah jadi tuh. Ini bisa dapat berdiri. Nah, dombanya sudah jadi satu.
adik-adik bisa praktekkan di rumah. Gampang kan adik-adik? Bahan-bahannya juga nggak mahal, nggak mahal-mahal dan bisa kita temukan di rumah. Oke adik-adik, inilah kreativitas kita untuk buat domba kamar gaya. Oke. Sampai nanti adik-adik di kreativitas selanjutnya lagi. Bye.